Selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak, Ibu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, marilah kita mulai kegiatan diklat kepala sekolah di hari yang ketiga ini. Ya. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Adakah dari Bruder, Suster, Bapak, Ibu yang bersedia untuk memimpin doa? Saya minta Bapak Simar Mata dari SMP Katolik Tanjung Pinang untuk bersedia memimpin doa. Kita berdoa. Ya. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengantarkan kami dari berbagai tempat menuju pertemuan ini, pertemuan yang kami akan laksanakan secara virtual ini. Bapak, ini hari ketiga kami melaksanakan BIMTEK untuk proses pelaksanaan program organisasi guru penggerak. Bapa di surga, kami akan mendengarkan hari ini pencerahan dari para narasumber. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu menganalisa dan menyimak apa yang disampaikan kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan nanti kami dapat laksanakan dan kami akan pergunakan untuk kemajuan sekolah dan yayasan kami. Inilah doa dan persembahan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, baik. Terima kasih Bapak Simar Mata yang sudah bersedia memimpin doa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bruder, Suster, Bapak, Ibu pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Masih semangat untuk mengikuti diklat? Masih semangat, Pak. Oke, Luar biasa. Mohon sehat-sehat. Tetap semangat. Saya buka kegiatan hari ini dengan sebuah pantun. Pantunnya, jalan-jalan ke Sungai Musi, makan pempek enak sekali. Palembang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bruder, Bapak, Ibu, dan Suster, masih ingat yel kita? Yel di diklat kepala sekolah ini? Masih ingat ya? Kalau masih ingat, marilah kita buka dengan yel dulu supaya bisa lebih semangat Tanin tahu tuh ya lihat. untuk mengikuti diklat ini sampai sore nanti jam 3. Oke. Kalau saya katakan kepala sekolah, Bruder, Bapak, Ibu bilang yes, kemudian Luber, do the best, all of us, luar biasa. Oke. Kepala sekolah, Yes. Luber, Do the best. all of us, Luar biasa. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Kepala sekolah, Yes. Luber, Yes. do the best, It's the best. Luar biasa. Luar Terima biasa. kasih, semangatnya sangat luar biasa ini Bruder, Suster, Bapak, Ibu dari seluruh penjuru pulau di Indonesia. Ya. Sebelum kita meninjak di acara pemaparan dari para narasumber, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya dalam hati. Oh iya, yang
Ya, baik. Mohon izin, saya tadi belum memperkenalkan diri, Bruder Suster Bapak Ibu. Saya Yosef Henry Wibisono, biasa dipanggil Henry atau panggil Mas Henry juga boleh. Saya sebagai guru juga di SMP Pangudi Luhur Dominico Savio. Dan di sini saya yang akan memandu acara diklat kepala sekolah sampai nanti jam 3. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan nanti pemaparan dari dua narasumber. Narasumber yang pertama ada Bruder Petrus Suparyanto FIC. Beliau lahir tanggal 14 Mei tahun 1968. Kemudian beliau lulus sebagai sarjana di Filsafat Teologi Weda Bakti. Kemudian di Satya Theologia Baccalaureate di Pontifical Teologi Weda Bakti. Lisensiat Spiritualis di Gregoriana University. Kemudian studi doktoral di Nijmegen, Belanda, dan mendapat predikat magna cum laude. Beliau juga menulis sekitar 13 buku, dan buku yang terbaru itu judulnya Serat Dewa Ruci Krama Prawira, Salinan Serat, Alih Aksara dan Bahasa, penerbit Yayasan Kanisius Yogyakarta. Kemudian yang terbaru lagi ada Peziarahan Mistik Bima, suatu model perkembangan spiritual cara Jawa, penerbit Kanisius Yogyakarta. Kemudian yang kedua nanti kita ditemani juga oleh narasumber. Narasumber yang satu ini masih muda, Bruder Suster Bapak Ibu. Beliau bernama Hendi Kiawan, lahir di Semarang tanggal 19 Maret tahun 1988. Nah, beliau lulus dari Universitas Sanata Dharma, lulus sebagai sarjana sastra dengan skripsi Memayu Hayuning Bawono, dialog budaya sebagai resolusi konflik Jawa Tionghoa dalam novel Putri Cina. Kemudian beliau lulus Universitas Kepausan Weda Bakti, lulus Baccalaureate dengan predikat magna cum laude juga. Lalu Universitas Sanata Dharma lulus sebagai Magister Humaniora dengan IPK hanya 4,00. Nah, dengan tesis Ampiang Semarang, membumikan kabar gembira dalam Katolik Tionghoa di Semarang. Nah, kemudian beliau juga mengikuti beberapa pengalaman organisasi. Ini kalau saya sebutkan ada 11 pengalaman organisasi. Dan yang terbaru tahun ini dilantik adalah sebagai koordinator tim pelayanan pendidikan di Paroki Katedral Keuskupan Agung Semarang. Nah, beliau juga mempunyai beberapa pengalaman kerja sebagai guru tentunya. Kemudian ada pendamping retret juga, beliau juga sebagai pendamping retret rekoleksi di berbagai acara atau kesempatan. Kemudian mempunyai pengalaman karya berkesenian sebagai aktor, sutradara, tim pendiri sanggar, kemudian Komsos Keuskupan Agung Semarang, dan sebagai penulis buku Jalan Cahaya dan Ruang-Ruang Lengang. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan nanti mendengarkan pemaparan dari narasumber. Yang pertama yaitu menggali nilai-nilai inti Pangudi Luhur dan non-Pangudi Luhur. Nanti akan dipandu oleh Bruder Petrus Suparyanto. Lalu dilanjutkan dengan materi need analysis pendekatan sosial budaya yang akan dipaparkan oleh Mas Hendi. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bruder Petrus Suparyanto untuk memandu materi yang pertama, membangun budaya, menggali nilai-nilai inti Pangudi Luhur dan non-Pangudi Luhur. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bruder Petrus Suparyanto. Menggali nilai inti. Sudah masuk. Sudah masuk, Bruder? Sudah masuk, Bruder? Ya.
Baik, para Buder, Suster, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan apa yang kita usahakan bersama dengan teman-teman di YPL untuk menggali nilai-nilai inti yang akan dijadikan untuk pembelajaran lebih lanjut untuk pembangunan karakter pada para murid, tapi juga mereka yang terlibat di dalam sekolah. Tentu yang akan saya sampaikan ini lebih banyak berkaitan dengan YPL, sementara yang lain-lain barangkali sambil mendengarkan apa yang saya paparkan, bisa untuk melihat apa yang terjadi di masing-masing lembaga, masing-masing sekolah. Enggak mau, Mas. Oke ya. Saya akan mulai dengan situasi latar belakang yang menjadi keprihatinan. Yang pertama, ketika saya mencoba mendalami siapa itu Kardinal Roncalli yang menjadi Paus Yohanes ke-23, salah satu keprihatinan dia di antara arus zaman modern, di mana banyak kemajuan, yang karena perkembangan intelektualitas manusia, tetapi di sana juga ditemukan kekosongan yang disebut dengan kekosongan spiritual. Maka bagaimana lembaga sekolah yang lebih banyak berkaitan dengan anak-anak muda, generasi muda, itu bisa mengisi kekosongan ini. Merujuk pada salah satu tokoh teolog rohani atau teologi spiritual, Jordan Aumann, bicara soal spiritualitas, itu adalah merujuk pada nilai-nilai, entah itu etik atau religius, yang mewujud sebagai suatu sikap hidup atau suatu daya kekuatan yang menggerakkan seseorang. Jadi kalau bicara soal spiritualitas, itu bukanlah sesuatu yang di langit atau di antara bumi dan langit, melainkan sesuatu yang tampak, yang bisa dilihat, karena itu soal hidup kita sendiri, hidup manusia. Dalam hal ini, kita bersyukur bahwa sampai sekarang ditemukan dari YPL dengan timnya, itu apa yang disebut dengan keenam nilai inti. Temuan riset di situ yang pertama adalah kasih, kemudian devosi kepada Bunda Maria, persaudaraan, lalu yang keempat itu berpihak pada yang miskin, yang kelima pemimpin yang melayani, dan yang keenam itu totalitas dan profesional. Ini untuk sementara yang ditemukan sebagai nilai-nilai inti dari bruder guru, karena YPL itu dikelola oleh para bruder. Lebih lanjut mengenai apa yang disebut dengan nilai-nilai inti atau core values, pentingnya bagi pendidikan. Salah satu gagasan bahwa inilah suatu instrumen, nilai-nilai itu sebagai instrumen, alat, atau sarana untuk formasi, untuk media pembentukan, dan sekaligus juga transformasi, memberikan dari generasi ke generasi, dari pendidik ke peserta didik, dari pendidik yang satu ke pendidik yang lain, atau singkatnya yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Lebih lanjut dari itu adalah bahwa berkaitan dengan nilai, dengan core values ini, melalui pendekatan atau penggarapan pendidikan dengan pendekatan sikap berbasis nilai yang dalam filsafat itu disebut perennialisme, atau dalam teologi spiritual bisa juga disebut dengan pedagogi rohani, diharapkan nilai-nilai yang sudah dihidupi para guru, terutama dalam ini bruder guru, dan diwariskan pada guru-guru yang
bekerja sama dengan para bruder guru itu dapat diwariskan, lalu menjadi kebiasaan, menjadi milik, menjadi habitus yang membentuk suatu watak dan atau moral pendidikan. Dan di situ akhirnya diharapkan pada outputnya melahirkan budaya sekolah yang menjadi penentu karakter. Atau kalau itu lulusan ya lulusan, tetapi kalau dalam konteks yang masih bekerja di tempat unit-unit sekolah ya itulah yang menjadi ciri, menjadi identitas yang bisa dilihat, disaksikan oleh kita. Saya mencoba secara konkret apa yang bisa menjadi ilustrasi. Salah satu contoh di salah satu kami itu punya sekolah SMA Vanlit di Muntilan. Di sana sudah lama dan dari waktu ke waktu direvisi, dipikirkan kembali, dan yang terakhir mereka mempraktekkan, mencoba untuk mengaplikasikan apa yang disebut 5 keutamaan yang dilacak atau diteliti dari pendalaman mengenai Pastor Gregorius Franz Vanlit. Lalu ditemukan yang di situ ada, yang pertama adalah keunggulan dalam reflektif, kemudian peduli, yang ketiga itu dimensi Kristiani, yang keempat itu kecerdasan, dan yang kelima visioner. Visioner ini lebih berkaitan dengan kepemimpinan. Dan yang menarik dari kelima nilai-nilai ini adalah kalau suatu prestasi yang diraih oleh sekolah ini itu tidak dipandang sebagai tujuan utama, melainkan bagaimana dengan kelima utamaan itu menjadi karakter yang digodok, diolah di Vanlit, SMA Vanlit. Sedangkan efek yang berkaitan entah itu dengan prestasi itu dipandang sebagai akibat samping saja. Misalnya di tahun 2021 ini, ujian tertulis berbasis komputer itu dari antara sekolah negeri dan swasta itu dari sebelumnya itu peringkatnya 120, kemudian naik menjadi 87. Dan di antara sekolah Katolik di Indonesia itu peringkat ke-10. Dan ini dilihat oleh kepala sekolah di sana sebagai tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah pembentukan atau building karakter. Sedangkan prestasi lebih soal efek samping. Buah-buah yang dihasilkan dari apa yang disebut dengan building karakter ini. Ini sekedar contoh untuk memberikan ilustrasi yang konkret dan tidak hanya dicita-citakan, tetapi sudah dijalankan di sana. Kalau bicara soal filsafat pendidikan dalam hal ini perennialisme, itu memandang pendidikan sebagai jalan mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Dalam hal ini, tugas saya adalah mengkritisi apakah core values itu mencerminkan pendidikan ideal zaman dulu, zaman-zaman ketika sekolah ini menjadi sesuatu yang sangat ideal sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, ketika banyak bruder guru itu terlibat di sekolah, misalnya dalam hal ini. Kita lihat sejarah, ini contoh yang terjadi di dalam YPL. Ya. Bagaimana formasi atau pembentukan di dalam sekolah dan transformasi nilai dari waktu ke waktu. Ini yang terjadi, bruder guru pertama itu juga sekaligus co-pendiri kongregasi yang akhirnya juga yang melahirkan di Provinsi Indonesia itu Yayasan Pangudi Luhur. Kemudian yang faktual ini orang pertama di YPL, jadi itu saya sandingkan antara bruder pertama dan orang pertama di YPL saat ini. Bagaimana apa yang menjadi milik, menjadi identitas bruder guru pertama, apakah juga menjadi milik bruder-bruder guru atau guru-guru yang lain yang bekerja di Yayasan Pangudi Luhur.
Ini pertanyaan. Lalu di samping itu bahwa kami sebagai Bruder itu bekerja di provinsi-provinsi lain. Dari sana tampak ada yang dari Chile, Amerika Latin yang dengan foto sebelah kanan kaos lorek merah putih itu, kemudian belakangnya itu dari Ghana, kemudian yang depan dengan perut buncit itu dari Malawi. Bagaimana transformasi dan formasi sebagai guru itu apakah terjadi juga di sana? Dan ini proses yang tidak hanya satu sisi, tetapi banyak hal yang bisa mempengaruhi, termasuk di sini adalah faktor budaya. Salah satu ilustrasi yang barangkali bisa untuk membayangkan betapa nilai-nilai atau karakter yang terbentuk di dalam sekolah-sekolah kami, itu misalnya di situ dilukiskan bahwa tidak kurang dari 700 bruder berkaya di tempat itu. Itu terjadi di daerah Den Haag, di komunitas Westeinde. Di sana juga punya sekolah yang besar yang bekerja sama dengan Serikat Santo Vincentius dan sampai sekarang masih dipakai kegiatan meskipun beralih fungsi dari sekolah menjadi tempat pelayanan untuk para orang-orang yang menggelandang, yang tidak terurus di kota itu. Ya. Contoh juga suatu proses transformasi nilai bruder guru di sini saya tampilkan barisan di depan itu para bruder yang menjadi tenaga pengajar di Tongersweg, itu sekolah guru kami, dan di tempat ini para bruder yang menjadi guru dibentuk, tapi juga tidak hanya para bruder. Saya dengar, apakah betul atau tidak bisa dikonfirmasi, para Romo Yesuit pun kalau mau menjadi bruder, menjadi guru itu yang menguji layak tidaknya sebagai guru adalah para bruder-bruder FIC yang ada di sana. Ini sekedar contoh bagaimana pada zaman dulu, pada waktu-waktu itu ketika masih banyak bruder yang bekerja di sekolah, transformasi dan formasi pendidikan terjadi seperti itu. Kita lihat bagaimana untuk mencari jalan-jalan kembali ke masa lampau kalau mengikuti cara berpikir perennialisme itu. Di mana waktu itu mungkin masih ideal karena banyak nilai-nilai yang memang sungguh-sungguh dihidupi dengan banyak kehadiran para bruder di sekolah dengan kesaksian-kesaksian hidup yang jelas tampak di sana. Sementara sekarang mungkin di antara 10 sekolah hanya 1 atau 2 bruder yang hadir di sekolah kami. Unsur-unsur yang perlu dilihat untuk menjadi sarana kembali kepada nilai-nilai yang ideal adalah yang pertama, bruder guru pertama yaitu Bernardo Suken, kemudian juga nilai-nilai yang dipatenkan atau dirumuskan secara tegas di dalam anggaran dasar atau kami itu punya konstitusi, misalnya dalam para kongregasi OSF Hauthausen itu punya anggaran dasar dan konstitusi. Di situ tentu ada nilai yang jelas dirumuskan sebagai nilai-nilai yang dihidupi dan juga berpengaruh di dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah yang sekarang dalam akhir-akhir ini dengan program Kemarsudirinian. Atau tadi sekilas saya melihat juga ada 10 keutamaan tunas karya yang ada di Pangkal Pinang. Ya, ini model-model seperti itu. Dan dengan keutamaan-keutamaan itu, kita bersama-sama untuk melihat bagaimana sungguh-sungguh untuk mengecek kembali dari cara pandang yang saya tawarkan ini dengan melihat sumber-sumber yang ada. Warisan yang berikut adalah mengenai sejarah sekolah atau mungkin juga sejarah-sejarah tarekat, di mana di sana juga bisa digali nilai-nilai yang baik, yang universal, yang juga sangat kontekstual di waktu sekarang. Kemudian yang lain itu
kami punya yang disebut dengan 10 keutamaan dari tulisan Bruder Guru Pertama. Dan yang terakhir bukan yang segala-galanya, tetapi juga bisa dicari yang lain adalah bahwa sebagai bruder guru, itu bruder-bruder Belanda dulu itu banyak menulis. Dan di Belanda sana, yang saingan terberat di dalam tulis-menulis di bidang pendidikan adalah frater-frater CMM dari Tilburg. Mereka sampai sekarang ada buku yang masih dipakai di sekolah-sekolah. Maka tradisi ini sangat membentuk suatu nilai yang pantas dilihat, pantas dihidupkan kembali, karena itulah yang bisa menjadi unsur-unsur konstitutif, unsur-unsur pembentuk di dalam pendidikan, pembentukan karakter. Maka secara singkat bisa dikelompokkan menjadi 2 hal untuk mencari jalan kepada masa-masa yang ideal di dalam pendidikan. Mengikuti sekali lagi aliran perennialisme tadi. Yang pertama adalah berupa dokumen atau warisan budaya, tradisi di mana keutamaan-keutamaan rohani tertentu diungkapkan secara khas. Yang dalam hal ini saya sebut tadi ada konstitusi, ada buku-buku, ada sejarah sekolah, dan seterusnya. Yang kedua adalah situasi atau hidup bruder-bruder guru sendiri. Di sana kualitas rohani mencapai tingkat pengalaman yang nyata, yang bisa dilihat, bisa disaksikan. Dan di sana juga kita melihat, menyaksikan tempat perjumpaan manusia dengan Tuhannya dalam hidup kita. Maka sebagai orang yang beriman Kristen, apalagi religius, ya kalau kehadiran kita tidak melihat, tidak memberikan kesaksian di mana Allah itu hadir, ya kita pertanyakan kereligiusan kita atau sebagai sekolah-sekolah Katolik. Maka salah satu yang lebih lanjut di sini bagaimana pada zaman-zaman awal ketika waktu itu belum disebut dengan Yayasan Pangudi Luhur, tetapi bahwa proses transformasi dan formasi itu berjalan dari waktu ke waktu. Secara konkret di sini saya sebutkan mengenai peraturan hidup yang di sana bisa ditemukan nilai-nilai yang bisa juga menjadi sangat kontekstual pada zaman ini. Ini peraturan yang sangat awal. Kita lihat pada artikel 1 dari peraturan ini. Misalnya, tujuan dari persekutuan para bruder Maria yang terkandung tak bernoda adalah penyucian diri anggotanya dengan bertekun mengejar penyempurnaan Kristiani sesuai dengan Injil suci. Jadi hidup yang injili itu kan di sini tercermin di sana, di dalam Regula 1846 atau peraturan hidup, dan memberikan pertolongan serta pendampingan bagi mereka yang menderita dan anggota tubuh Yesus Kristus lewat karya-karya belas kasih sesuai dengan kaul ketaatan, tetapi lebih-lebih mendidik dan mengajar kaum muda dalam ilmu pengetahuan Kristiani dan duniawi menurut ajaran agama suci kita. Maka dalam hal ini ilmu duniawi dan ilmu yang katakanlah ilmu ilahi atau agama-agama berkaitan dengan kekristenan itu sangat menjadi tekanan yang sejak awal digemakan di dalam hidup para bruder guru. Lalu yang lain mengenai dokumen rohani yang lain, ini petunjuk-petunjuk yang berisi 10 keutamaan yang ditulis oleh bruder guru pertama. Rendah hati, kemudian teladan baik, cinta terhadap anggotanya, saleh, kehati-hatian, kelembutan hati, keteguhan, kebijaksanaan dan pengetahuan, giat dan tabah, dan iman dan kepercayaan. Ini 10 keutamaan. Yang perlu dicatat adalah sekalipun di situ 10 keutamaan dan ini sangat baik, sangat jelas,
itu hanya salah satu dari sumber-sumber yang bisa untuk mengecek apa yang mestinya dihidupkan kembali nilai-nilai yang ada di dalam dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang saya sebut tadi di atas. Kemudian yang lain mengenai warisan rohani, ini soal sejarah, entah itu sejarah sekolah maupun sejarah tarekat. Dan yang ini adalah warisan yang lain, tertulis yang lain, yang disebut dengan buku harian kalau sekarang. Pentingnya di sana, misalnya saya sebut di dalam halaman 41, ini jilid 1 yang bertahun 1838 sampai 1889, secara tegas bagaimana mengenai kebaktian kepada Maria secara real dihayati. Di situ dituliskan halaman 41, berulang kali ditandaskan tanpa perlindungan khusus dari Bunda Maria yang kudus dan terkandung tak bernoda, kongregasi ini sudah gugur sejak dari kelahirannya. Jadi betapa para buder guru yang awal itu sangat percaya pada perlindungan Bunda Maria. Ini bentuk dari kebaktian yang konkret terhadap Maria. Kita lihat kembali kepada 6 nilai inti yang sampai sekarang ditemukan. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Yang kedua, kebaktian atau devosi kepada Maria. Yang ketiga, kasih persaudaraan. Yang keempat, berpihak pada yang miskin. Yang kelima, kepemimpinan melayani. Dan yang keenam itu total profesional. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu sudah mencerminkan potret ideal pendidikan zaman lampau, zaman di mana zaman emas, di mana banyak buder hadir di sana, dan begitu juga nilai-nilai yang dihayati oleh buder guru itu juga hadir di sana. Maka marilah kita teliti satu demi satu, dicocokkan dengan apa yang ada sejauh bisa dilihat, bisa dibaca dari dokumen. Mengenai Allah adalah kasih. Di dalam peraturan hidup kami yang terbaru bertahun 1992, itu disebut 3 kali. Yang pertama di cover dalam, yang keduanya itu pada artikel 34, dan yang terakhir pada artikel 54. Di sana dengan hurufiah ditulis Allah adalah kasih. Saya mencoba untuk mengerti ini dan melacaknya dengan membaca dari awal sampai akhir dokumen kapitel umum di Duitsel Belanda sana tahun 1988 yang membidani konstitusi ini. Menegaskan bahwa refleksi Allah adalah kasih itu lebih berangkat dari pengalaman hidup berkongregasi, bukan dari analisis eksegetis dari kitab suci. Kalau itu yang muncul di dalam kapitel, dalam pembicaraan tingkat tinggi dalam hidup berkongregasi, maka bisa isi dari Allah adalah kasih, atau kasih yang bisa ditangkap oleh orang secara real, yang mencerminkan kasih Allah sendiri, itu bisa dilacak dalam ungkapan-ungkapan atau artikel-artikel yang bisa dibaca. Misalnya, karya belas kasih sebagai jalan mencapai tujuan kongregasi. Tujuan kongregasi mencapai kesucian. Kesucian diri, tapi juga kesucian orang-orang yang dipercayakan kepada kita, kepada para guru. Dan ini kan sangat sesuai dengan apa yang disebut dalam gereja, gerakan penyelamatan jiwa-jiwa atau salus animarum. Di situ saya tulis pada aturan hidup 1846 artikel 9, dan secara lebih detail, lebih rinci pada Konstitusi tahun 1936 artikel 1939 sampai 161. Di sana dirinci karya belas kasih yang utama adalah karya pendidikan dan pembinaan kaum muda, terutama yang miskin. Lalu yang kedua dikelompokkan menjadi karya-karya belas kasih yang lain, antara lain adalah merawat orang sakit, berkarya di rumah sakit, dan lain-lain di sana disebutkan.
Maka Allah adalah kasih yang dihidupi oleh kita adalah ini. Berangkat dari pengalaman hidup berkongregasi. Maka yang penting bagi kita adalah lebih lanjut sejauh mana kita mampu menjadi saksi Allah yang adalah kasih dalam dinamika perjumpaan dan pengalaman kita di sekolah, entah itu kepada para siswa, rekan guru dan karyawan, orang tua murid, dan lingkaran sosial lainnya di lingkungan sekolah kita. Bagaimana memberikan kesaksian hidup yang mencerminkan kasih Allah itu. Ini tugas yang tidak ringan. Yang kedua, mengenai devosi atau kebaktian kepada Maria. Di dalam peraturan kami yang pertama, peraturan hidup atau regula yang diubah atas kehendak administrator dari Keuskupan Rurmon, Monsignor Paredis, itu namanya Kongregasi Para Buder Maria yang terkandung tak bernoda di bawah perlindungan Santo Vincentus Apaulo atau Vincent de Paul. Dan pada waktu itu belum didohmakan, diikrarkan mengenai dogma Maria atau Santa Peran Maria yang terkandung tak bernoda. Dan pada tahun 1854 ketika dogma itu diikrarkan, pendiri kami, Monsignor Reten, menghadiri pemakluman dogma itu di Roma. Ini yang menarik, tapi secara singkat bahwa unsur yang penting dari kebaktian adalah menghormati, kemudian menyebarluaskan, mengikuti keutamaan-keutamaannya. Dalam hal ini kesucian Maria yang terkandung tak bernoda. Dan juga bahwa kehadirannya di dalam misteri-misteri Kristus. Ini sangat penting untuk kita perhatikan sebagai orang Kristiani. Maka berkaitan dengan keutamaan yang kedua ini, sebagai bagian dalam karya kerasulan para buder FIC, bagaimana sekolah-sekolah YPL menghormati, menyebarluaskan praktik devosi, serta mengikuti teladan Bunda Maria sebagai warisan agung dari para pendiri kongregasi. Bisa juga dilanjutkan refleksi itu jika Bunda Maria yang terkandung tak bernoda dapat direfleksikan menjadi kekudusan gereja atau Ecclesia Immaculata dan kekudusan dunia atau Terra Immaculata, bagaimana kekudusan Bunda Maria ini dapat diimplementasikan dalam praktik yang bermuara pada kekudusan sekolah atau Sekolah Immaculata. Ini tugas kita bersama. Yang ketiga, persaudaraan, kasih persaudaraan. Secara tegas dalam peraturan hidup kami 1846, tapi juga yang lebih hurufiah dirumuskan di sana, Konstitusi 1936, bahwa persaudaraan itu adalah ratu kongregasi. Maka bagaimana ini menjadi sungguh-sungguh merajai, sungguh-sungguh menjadi tuan di sekolah-sekolah yang berlindung di dalam kongregasi, yang ada di dalam naungan Yayasan Pangudi Luhur. Bagaimana persaudaraan ini sungguh-sungguh menjadi utama dan dirasakan, tidak hanya slogan belaka. Dan bisa ditemukan juga di dalam buku petunjuk-petunjuk bagi para pemimpin, atau dalam hal ini berisi 10 keutamaan Bernardus itu, di sana disebut juga bahwa salah satu keutamaan itu cinta kepada sesama bruder atau cinta kepada sesama. Brudernya bisa dihilangkan. Kemudian, refleksi dasar atau dalam konstitusi yang terakhir 1992 dalam refleksi dasar, di sana dirumuskan bahwa sebagai kongregasi itu membentuk persekutuan kerasulan dan persaudaraan religius. Dimensi persaudaraan itu juga menjadi tekanan, dan ini menjadi kalimat utama sebelum masuk ke dalam artikel-artikel selanjutnya di dalam peraturan hidup. Maka bagaimana lingkungan sekolah itu berkiblat
atau mengambil contoh dari juga persaudaraan yang hidup di antara para pendiri Yayasan Pangudi Luhur atau para pekerja sendiri. Ini sekedar pertanyaan reflektif untuk melihat lebih lanjut apa yang bisa diambil maknanya dari nilai persaudaraan. Mimpikanlah sejenak mengenai gambaran ideal lingkungan belajar dalam semangat komunitas persaudaraan dan bagaimana pola relasi antar pribadi yang ada di dalam sekolah dambaan Anda. Selanjutnya mengenai keutamaan berpihak pada yang miskin. Secara tegas, tujuan pendirian kongregasi adalah mengajarkan iman Kristiani kepada kaum miskin, khususnya bagi kaum muda. Mengajarkan iman Kristiani barangkali dalam istilah yang sekarang lebih dikenal dengan entah itu katekis atau apalah, persiapan menjadi baptis. Tetapi waktu itu memang sangat terkenal. Baru-baru ini saya menyiapkan salah satu artikel untuk merayakan 100 tahun penerbit dan percetakan Canisius, dan saya diminta untuk menuliskan mengenai situasi pendidikan yang ada di Nusantara ini tahun 1903-1904. Dari saya temukan bahwa para Yesuit sebagai misionaris yang datang di Indonesia, sebelumnya memang banyak pastor-pastor projo dari Belanda, yang didirikan pertama-tama adalah memang sekolah-sekolah untuk katekis, sekolah-sekolah untuk mengajarkan iman Kristiani, dan itu terjadi di kota Semarang. Baru kemudian pindah ke daerah Mendut, di sana mulai dengan pendidikan dasar, dan berkembang menjadi Kolese Saverius, kemudian yang Kolese Saverius itu dalam perkembangan selanjutnya kita kenal sebagai SMA Van Lith yang kita kenal sekarang. Jadi contoh betapa bahwa mengajarkan iman Kristiani dengan gerakan gereja Salus Animarum atau penyelamatan jiwa-jiwa itu pada zamannya memang sungguh-sungguh sangat menjadi hidup dan diutamakan. Dalam hal ini mengenai keutamaan berpihak pada yang miskin, kongregasi dan dalam hal ini para pendiri itu berkiblat pada salah satu tokoh reformatores Prancis, reformatores dalam ini pembaru gereja, yakni Vincent de Paul. Di sana yang sangat jelas ungkapan itu juga ada di dalam guru kita di sini memang bukan kita diajar yang paling sangat utama adalah kebergantungan, entah kebergantungan pada orang lain, tapi lebih-lebih bergantung pada penyelenggaraan Allah sendiri. Dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi bisa juga dilihat bahwa bagaimana itu kemiskinan pada zaman ini. Apakah kemiskinan itu membawa kemurtatan atau kita mengajak untuk meskipun miskin tetapi tetap pada jalan iman. Ya. Maka masalahnya adalah atau bisa dipikirkan lebih lanjut, bagaimana sekolah bisa membentuk anak didik berhati miskin, ya, yang solider, tolong-menolong dalam lingkungan sekolah, dan terutama kebergantungannya kepada Allah dalam hidupnya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh sekolah supaya mampu memberi hidup masyarakat miskin di sekitar sekolah. Yang kelima mengenai keutamaan kepemimpinan yang melayani, saya kira sudah jelas bahwa menjadi pemimpin itu menjadi pelayan dalam konteks kepemimpinan Kristiani. Konteks yang lain mungkin berbeda, tetapi bahwa kepemimpinan Kristiani menjadi pelayan itu, menjadi pemimpin itu yang menjadi pelayan. Hanya masalahnya dalam waktu ke waktu, tapi juga pengaruh dari ilmu-ilmu antropologi yang berkembang sekarang, tidak lagi pemimpin itu menjadi orang yang satu-satunya dan untuk segala-galanya, melainkan
sekarang lebih dikembangkan ke pemimpinan yang kolektif, di mana diharapkan semua anggota berpartisipasi secara maksimum dalam fungsi kepemimpinan. Dan dalam hal ini juga perlu dipertegas mengenai pembagian tugas atau pertelaan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Karena menjadi pemimpin itu ya sementara dan fungsional untuk suatu organisasi. Pada kesempatan-kesempatan yang tidak berkaitan dengan fungsi-fungsi itu ya kita sama-sama sebagai manusia. Ini yang ada, yang mestinya yang sedang berkembang di zaman ini. Maka bagaimana menguyakan suatu pendidikan menjadi sekolah kepemimpinan sebagai pelayan baik untuk kepala sekolah, staf, guru, karyawan, hingga para peserta didiknya. Ini kalau mengacu pada apa yang diusahakan SMA Vanlit itu sebagai keutamaan visioner, bagaimana kepemimpinan seorang pemimpin itu tahu situasi, tapi juga bisa mengantisipasi dan berpandangan ke depan untuk konteks zaman ini dan zaman yang akan datang. Yang terakhir itu nilai keutamaan keenam, itu total dan profesional. Secara singkat, soal ketotalitasan ini adalah bagaimana kita bisa mengorbankan diri demi tugas pengutusan, jika perlu sampai titik darah penghabisan. Ini perumusan ini sangat mengena pada diri saya, terutama ketika saya mencoba meneliti kisah yang dituliskan di dalam serat Dewa Ruci, yang sebenarnya dari artefak yang ada sudah ditemukan pada abad kedua, pertengahan kedua abad ke-15 di Gunung Penanggungan, di mana di sana Bima dilukiskan mencebur ke laut. Kemudian relief yang lain bisa ditemukan di Candi Sukoh, dan ini khas. Salah satu yang menarik adalah ketika dia ditantang dan harus berlawanan dengan banyak rintangan, termasuk yang terberat, ungkapan yang muncul adalah lebih baik mati daripada tidak membawa apa yang saya cari. Jadi semangat yang bisa dicontoh. Maka kalau tokoh mitis, tokoh mitologi saja bisa seperti itu, mengapa kita yang real tidak? Kan malu. Maka barangkali ini sangat inspiratif soal ketotalitasan dan profesionalitas. Tapi juga ada kaitannya bahwa untuk menjadi total ya mestinya juga profesional, menjadi profesi itu dikembangkan. Berkiblat pada pendiri kami sendiri, Monsignor Rutten, mengorbankan seluruh hidup dan warisannya demi hidup kongregasi. Dia anak seorang kaya pengusaha bir di Maastricht, dan warisan-warisan yang diberikan kepada dia dari orang tuanya itu dipakai untuk karya kerasulan, untuk mendirikan kongregasi. Kalau dia tidak ada, mungkin YPL ini juga tidak akan ada. Ini yang salah satu contoh konkret dari yang bisa kita lihat. Kemudian juga untuk total perlu disiapkan secara profesional, tidak sekedar dalam ilmu manusiawi, tetapi lebih juga ilmu-ilmu religius dalam hal ini sebagai orang Kristen, atau lebih lagi sebagai bruder guru. Maka kami punya sesanti, yaitu mengenai bahwa seluruh hidup kita adalah bagi Allah dan sesama. Berkaitan dengan keutamaan keenam ini, bisa dilihat lebih lanjut bagaimana sekolah bisa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia di tiap-tiap lini kependidikan sebagai wujud kerasulan dan kemartiran. Lalu pelatihan-pelatihan macam apa yang bisa diupayakan untuk mengembangkan pendidikan yang mencetak mentalitas rasuli dan martir. Dengan demikian, apa yang saya gagas bisa barangkali membantu. Cukup sekian dan terima kasih.